Makanya nabimu meninggalnya hari Senin baru dikubur hari Rebo. Kenapa? Karena mereka nunggu. Katanya jasad seorang nabi tidak membusuk. Ternyata nabimu membusuk. Nabimu bau bangke. Ini ada Algorgani, Keso sama siapa nih satu? Aduh, ada dia lagi. Siapa sih? Ada bini gue lagi nongol. Anaknya nih nongol nih, tinggal nunggu anaknya doang nih. Anaknya sendiri kayaknya nih. Online dia. Lagi live. Oh enggak, tadi dia live. Ini ada Algorgani, Keso dan Nafsu. Halo. Aku sama Halo bang. Aku sama Sampung Gugat itu satu persusuan, tau nggak? Jangan bawa si Aib. Ini ada Algorgani, Keso dan Nafsu. Kalian ini Islam apa? Halo. Ya, kalian yang mana yang Kristen? Saya Kristen bang. Keso Kristen, Nafsu Ahli Sunnah wal Jamaah. Algorgani sudah malu dia ngakuin Islam. Algorgani Islam, saya Islam bang. Oke, Keso mungkin ada yang mau disampaikan dulu Keso, baru kita lanjut. Saya mau tanya dikit bisa nggak bang? Kita fokus dulu ini sama yang di ini ya, nanti dulu ya kalau untuk yang Kristen ya. Oh, lagi fokus sama kambing ya bang? Ya, iya. Thank you ya brother ya. Oh, ya udah. Ya. Siap banget bang, siap. Selamat menyongsong Natal bang. Ya, puji Tuhan. Thank you brother. Siap. Izin turun bang. Oke, siap. Nah, ini ada Algorgani dan Nafsu nih. Kalian kenapa masih sesat? Siapa yang menyembah? Sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati ya. Masalahnya apa gitu kan, Muhammad seorang nabi. Oke, ketika Abu Bakar berkata ini, kenapa dia sampai harus mengatakan hal seperti ini? Jadi gini bang, di masa dulu karena nabi itu, kebanyakan nabi kan masalahnya diagung-agungkan. Nah, pastinya saya tanya banyak kenapa dia nanti sampai mengatakan hal seperti ini? Iya, saya nggak usah langsung bilang framing nabi itu banyak diagung, enggak, langsung bilang aja. Iya, kenapa? saya akan jelaskan dulu mengapa banyak orang yang terlalu mengagungkan seperti layaknya Nabi Isa gitu kan. Kalau terserah. Makanya saya tanya kenapa Abu Bakar berkata seperti ini? Kenapa? Iya. Itu sekedar konteks mengingatkan bahwa umat pasti Islam ada yang menyembah itu artinya enggak itu agak mau ngaku dia. Gimana sih? Enggak ada yang menyembah. Jujur dulu baru framing, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung framing belum jujur. Jujur aja dulu. Bang, ya itu apa maksudnya sekedar mengingatkan bahwa Nabi itu maksudnya dimuliakan, ya kan? Diagungkan, tidak melebihi Allah. Kalau orang mengagungkan Nabi Muhammad melebihi Tuhan, itu sama aja kita sepertinya Isa dianggap sebagai Tuhan gitu kan. Oke. Tunggu. Di sini dikatakan jelas kata-katanya ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Iya, itu konteksnya mengapa. Jadi kalau masih hidup, apa boleh disembah? Nggak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Loh, terus makanya saya tanya ngapain Abu Bakar bilang gini? Itu hanya sekedar mengingatkan, Bang, bahwa berarti selama Nabi hidup, menyembah orang, nggak boleh menyembah manusia, bahwa kita adalah manusia, kita nggak boleh menyembah manusia konteksnya konteksnya bukan itu. Konteksnya ketika Muhammad mati sudah nggak boleh disembah. Iya, siapa? Ya, makanya dari itu. Iya kan? Itu kan kalau dia hidup boleh, kalau dia hidup boleh. Bentar dulu. Gitu. Nggak boleh bang. Lah ini Abu Bakar yang bilang gini gimana? Iya, barang siapa yang menyembah Muhammad waktu hidup, ingat bahwa Muhammad sudah mati, jangan disembah lagi. Gitu. Diksi barang siapa kan maksudnya itu adalah menggiring bahwa itu mengingatkan barang siapa ini loh maling ya.
misalkan Iya, barang mengingatkan siapa bahwa mencuri Muhammad ini- sudah mati kan? Iya kan itu mengingatkan bahwa jangan menyembah Muhammad Enggak. karena Enggak Muhammad ada itu dibilang bukan jangan Tuhan. menyembah Muhammad. Dibilangnya di sini infonya Muhammad sudah mati. Jadi untuk siapa yang menyembah Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu udah mati. Itu Ya poinnya. nggak ada yang menyembah Muhammad. Nggak ada larangan di sini. Mana larangannya? Umar dulu. Maksudnya Mana larangannya saya tanya? Ada larangan nggak di sini? Kalau Ya kan? dibaca itu pada saat Abu Bakar berkata begini, yang tersinggung itu Umar. Coba baca Iya. lagi. Coba Si sampai Abu Umar. Bakar itu berbicara pada Umar, ayat di atasnya itu bang. Ah. Itu kan penjelasan Kamu itu. tahu tidak? Kamu tahu tidak? Al-Asab 59 asbab nusulnya itu permintaan hijab itu seragam boker. Umar kan yang duluan yang minta ke baginda karena dia tahu. Karena dia Enggak, jadi tahu gini. tempat Itu kan keluar maksudnya konteksnya keluar gini, ayat itu itu- bagindamu. Konteksnya apa? maksudnya itu Silakan. dalam Coba kau konsep- bengkokkan lagi yang lurus. Silakan. enggak dalam konsep Islam itu sendiri nggak ada yang orang yang menyembah seorang nabi, nggak ada. Oh, Ya. berarti Abu Bakar ini berbohong ya? Nggak berbohong, maksudnya Abu Bakar kan gini. Ada konteksnya di atas gitu. Gimana? Abu Bakar kan berkata gini. Abu Bakar memuji Allah, mensucikan, lalu dia berkata, ya kan? Heeh. Itu menandakan konsep bahwa menyembahlah Allah loh, jangan menyembah nabi gitu kan. Karena nabi itu adalah manusia biasa yang bisa mati, maka janganlah disembah gitu. Itu barang siapa itu mengingatkan konteks bahwa jangan loh seperti ini. Itu loh. Loh, di mana kata jangannya? Ini informasi. Iya, Kalimat barang siapa pernyataan ini. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Jadi Berarti untuk iya, memang semua sepakat orang juga. yang menyembah Muhammad, informasinya ini Muhammad sudah mati. Tidak ada larangan. Iya maksudnya kalau di Mana Islam larangannya? itu ya larangan kayak gini. Misalkan ini contoh ya. Masnya misalkan di keluarga. Bapaknya bilang barang siapa yang berak di ruang tamu itu akan gimana gitu kan. Itu kan Iya. konteksnya akan dilarang misalkan. Barang siapa itu konteksnya Ini nggak dilarang. ada Bang. akan. Gini analoginya gini ya. Barang siapa yang belum mendaftar, sesungguhnya pendaftaran sudah ditutup. Gitu kan? Berarti semuanya ini yang belum mendaftar itu sudah nggak bisa mendaftar, gitu kan? Iya nggak? Nah, di sini barang siapa yang menyembah Muhammad. Jadi ini orang-orang yang menyembah Muhammad nih ya, Islam ini ya. Ya maksudnya Sesungguhnya Islam yang mana Muhammad sudah mati. bentar dulu Bang. Islam yang mana yang menyembah Muhammad gitu? Tunjukkan. Ya Islam. Enggak ada yang menyembah Muhammad. Berarti Kita Abu Bakar menyembah bohong. Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti Kita Abu nggak Bakar menyembah bohong. Muhammad. Iya, berarti Abu Bakar bohong. Bang, lihat konteks bacaannya bang. Iya, ini kan perkataan Abu Bakar. Gimana sih? itu Nih, menyarankan konteksnya udah jelas umat. nih, Bang. Nih, bentar dulu. Konteksnya udah jelas. Abu Bakar memuji Allah. Iya, memuji Allah dan Itu mensucikannya. berarti- Lalu itu, berkata. itu berarti Abu Bakar udah benar. Itu Nabi Abu Lalu Bakar menyembah Allah, bukan Lalu menyembah. berkata. Ini Bukan perkataan Abu menyembah. Bakar nih. Ini perkataan Abu Bakar, baca. Iya, perkataan Abu Bakar kan barang siapa yang menyembah Muhammad kan itu menunjukkan konteks gini loh. Maksudnya, hei, kalau kalian ada yang menyembah Muhammad sama aja kalian seperti kaum Kristiani Gak gitu. ada. Dari mana kalian itu dapat maksudnya narasi itu gitu? dalam konteks menjelaskan itu, Bang. Maksudnya Masa kau apa? tambah-tambahin lagi? Itu Khalifamu perumpamaan. punya perkataan. Dia tambahin lagi. Gimana sih kau ini? Enggak, perumpamaan. Begini Gorgoni, kalau kamu baca ini berarti di zamannya bagindamu itu ada sebagian pengikutnya. Oh iya Menyembah dong. Baginda. Kami menyembah Yesus karena dia bangkit dari kematian. Dan Iya, Yesus karena berkata dia nggak segala mati. kuasa. Iya, karena Yesus nggak mati. Yakin, Segala kuasa yakin, telah diberikan. yakin Yesus nggak pernah mati. Loh, Saya Yesus bilang nggak dia pernah nggak goblok. mati. Tapi Dia kalau kau mati. bilang pernah maksudnya- mati, pernah mati. Jangan menggunakan kata-kata kasar ya. Ini diskusi, maksudnya diskusi Saya kasih tahu sehat. kamu ya, saya kasih tahu kamu ya. Yesus itu mengatakan, aku akan mati, aku akan menderita, ya. Ya, jadi Tuhan mati.
dan bangkit Jadi- pada ya betul, karena dia mengambil kodrat manusia. Loh, Ya. ini manusia apa Tuhan? Botol kamu, saya Enggak, maksudnya firman yang menjadi manusia. Loh, ini firman jangan siapa bilang maksudnya? Gini. Yesus berkata Gini. 4 kali dia bernubuat dia akan menderita, mati dan bangkit yang ketiga. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa Berarti percaya kepada firmanku, dia akan tetap hidup dan tidak mati. Dan barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan Yesus berkata pada akhir zaman, maka semua orang yang mati di dalam kuburan akan mendengar suara anak Allah. Dan aku akan membangkitkan mereka dan memberikan mereka hidup yang kekal. Saya tanya, bagaimana Yesus bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia sendiri tidak bangkit dari kematian? Saya tanya. Yesus Ya, berarti kenapa kan- dia harus turun ke dalam maut? Saya kasih tahu kamu. Untuk mengambil kita umatnya dari kerajaan maut. Ngerti kamu? Ya, lanjut. Ngerti kamu? Jadi kalau kamu lanjut, percaya kalimatullah, firman Allah itu jadi buku, maka firman Allahmu itu yang jadi Quran, kitab Quran. Kamu percaya Quran itu punya 2 kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Sebagai nafsinya Allah, sebagai nafsinya Allah, dia itu kekal. Tahu nggak? Tetapi sebagai kalam lafsinya itu ciptaan, itu makhluk. Bukunya itu bisa kamu bakar, bisa kamu sobek-sobek, bisa kamu tendang itu bukunya, bisa kamu jatuhin ke got dan dia basah. Iya, sama aja dengan Bible. Enggak, kami tidak percaya Loh, ada kok enggak? firman, kami tidak percaya kalimatullah itu nuzulnya jadi buku. Orang Lah, berarti percaya kalian nggak percaya kalimatullah. Alkitab? Kok kamu diam? Loh, Orang Kristen tidak ada yang percaya firman itu turun jadi kitab. Orang Kristen tuh percaya berarti firman Anda turun tidak jadi berarti Anda tidak percaya Bible. batal. Diam kamu. Loh, Anda mengatakan tadi WK, mute ini WK. Diam dulu, dengar dulu. Iya, udah ya sok. Diomelin aja lu ah. Orang Kristen tidak ada yang percaya firman Allah itu turun jadi kitab. Betul nggak WK? Berarti nggak percaya Alkitab. Diam dulu, astaga. Firman Allah Lah, itu konteks Anda. Sebentar dijelaskan, diam. Alkitab kami tidak pernah turun dari langit. Tidak ada firman yang turun dari langit. Alkitab itu tulisan para nabi dan tulisan para rasul. Ngerti kamu? Jangan botol. Ya. Jadi Alkitab itu tulisan manusia. Namanya grafe, yaitu tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan Roh Kudus. Yang nulis apa? Para nabi dan para rasul. Bukan kitab yang didiktekan Jibril, apalagi kitab yang diturunkan dari langit. Botol. Jadi kami percaya firman tidak pernah turun jadi sebuah buku. Kami percaya firman turun jadi manusia. Dan karena dia firman, maka dia satu kodrat dengan Allah, kodratnya ilahi. Dan dia menjadi manusia, dia mempunyai kodrat 2. Namanya Kamil Bil Allahut, sungguh-sungguh Allah. Dan Kamil Bil Al-Nasut, sungguh-sungguh manusia. 1 Petrus 3 ayat 18-20 berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ngerti kamu? Botol. Gitu, bukan kita nggak percaya Alkitab. Ini jelas di dalam Alkitab dikatakan ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang apa? Firman hidup. Jadi bukan firman menjadi buku. Al-Ghorghani, paham? Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke? Bukan kayak kalian yang bukunya itu nuzul jadi Gini. bukunya nusul, bukunya jadi firmannya jadi buku gitu. Iya, maaf Gimana? Bang. Kalau begitu berarti Anda mengenal Yesus itu dari mana? Sebagai Tuhan. Baca ini ayatnya. Kalau Ya, kamu katanya nggak percaya firman itu turun. siapa dan yang nggak diabadikan. percaya? Memang tidak Mengaku. turun dari langit. Iya, tadi konteksnya ada yang bilang kayak gitu, kan? Buku Alkitab tidak turun dari langit, Al-Ghorghani. Iya. Alkitabnya tidak turun dari Alkitab langit. tidak pernah turun dari langit. Alkitab Iya, itu maksudnya- kumpulan tulisan siapa? Para nabi dan para Orang rasul. bodoh juga Perjanjian juga lama, mengetahui Perjanjian lama, bahwa kitab buku Taurat nggak ditulis bakal oleh turun Nabi dari Musa, langit, bukan kitab Bambang. dari langit. Iya, Kitab nggak Samuel ada. ditulis oleh Nabi Samuel, kitab Nggak Yeremia ada. ditulis oleh Nabi Yeremia, Astagfirullah. semua ditulis oleh para nabi dan para Iya. rasul. Botol. Oke, Tidak ada- kitabmu ditulis tidak ada sama siapa? firman turun jadi buku. Al-Ghorghani. Enggak gini. Ya, siapa yang nulis Al-Quran?
Ya, maksudnya itu perkataan. Kalau nggak dari langit, isinya dari langit itu. Kalau isinya nggak dari langit, kitabnya itu nggak dari langit, siapa yang nulis? Konteksnya kayak gini. Itu kan maksudnya Tunggu, siapa yang nulis? Siapa yang nulis? para sahabat. Para sahabat ya. Berarti ini Al-Quran ini tulisan para sahabat. Bukan. Hmm? Maksudnya itu adalah ketika Halo. ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menyampaikan firman Allah. Itu Al-Quran kan? Iya. Iya, itu sekitar para dulu sebelum ditulis itu para sahabat mengenal budaya menghafal. Sampai saat ini juga di seluruh umat Islam juga ada budaya seperti ini. Maka Al-Quran itu abadi. Oke, ketika Muhammad terima wahyu itu disebut apa? Wahyu Yang kalian rayakan selalu tuh. Hah? Maksudnya? Saya tanya kamu, ketika Muhammad terima wahyu, ya, Ya. yang kalian rayakan setiap 17 Ramadan itu hari Nuzulul apa Quran. disebutnya? Nuzulul Quran. Jadi Ya. yang turun apa? Ya, firman wahyu Allah. Quran. Astagfirullah. Quran artinya apa? Quran itu adalah kumpulan musaf-musaf yang Quran dikumpulkan. artinya apa? Kita ada kan namanya Hari Nuzulul Quran. Ya. Quran itu artinya apa? Ya, adalah kitab suci lah. Bacaan, benar. Berarti berbentuk Tulisan. tulisan. Dikatakan Nuzulul Quran, turunnya Quran. Yang turun perkataan atau tulisan? Itu kan sebagai apa ya maksudnya kiasan lah, maksudnya enggak Lah, sepenuhnya langsung gini turun lagi. gitu. Ya orang bodoh juga enggak ada yang percaya, maksudnya ada Berarti kau bilang itu Quran nggak turun dari langit? Bukan, itu adalah wahyu yang dalam artian itu adalah firman Allah yang dijadikan karena manusia itu sifatnya melihat dan membaca. Nah, firman itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril agar bisa dibaca. Makanya itu akan diabadikan di musaf-musaf. Sebelumnya nggak ada itu musaf, maksudnya dulu tradisinya itu menghafal karena ada kejadian perang di masa itu. Nabi Muhammad dan para sahabat itu khawatir akan maksudnya firman Allah itu, wahyu Allah itu akan hilang karena pada zaman dulu para mujahidin itu banyak yang mati karena perang. Itu mayoritas penghafal Al-Quran kan. Nah, pada saat itu para sahabat maksudnya itu berniat untuk ya udah kita tulis wahyu Allah itu di musaf-musaf Al-Quran. Berarti Dan itu pertama kali ditulisnya itu di zaman kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu tahu tentang sejarah ini, tapi kurang lebihnya itu pada zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab. Qurannya, Quran aslinya mana? Mana Musaf bukan. Yang Sopi, hai Pak Musaf. Sang, lengkap lah satu hai keluarga. Bang Aduh. Weka, ini keluarga Nusul kan tuh. semua di sini. Nusul anak lo. Keluarga Cemara. Ini Nusulul Gata ini. Nusulul ini Gata. saudara satu sepersusuannya WK. Nah, Di sini ada Ayang, ada Papa, ada Mama, ada Om Ladu, ada Abang Om Ipar Barefoot. Barefoot. Masya Allah, shalom semuanya. Assalamualaikum, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut Bang. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ya lanjut. nah, Lagi kamu tadi bilang di zaman Umar. Di zaman Umar pertama kali ditulis. Gue sambil masak juga ini, aduh. Jadi musaf-musaf itu kan diabadikan di dalam, ya maksudnya musaf itu kayak diabadikan di batu, terus kemudian ditulis nih ya, karena dulu medianya seperti itu kayak Namanya kayak Batunya. Gorgani. Yang nabimu katanya melihat pada malam Lailatul Qadar ada kitab turun dari langit, itu mana kitabnya? Iya. Makanya saya bilang di zaman apa itu?
pertama kali Quran itu jadi buku? Malam Lailatul Qadar itu loh, ada kitab turun dari langit. Loh, Di malam iri lain. riuh rendah itu mana kitabnya itu yang turun dari langit? Kitab, ada kitab gedebuk turun dari langit. Kalau kami firman menjadi manusia, itu kami peringati pada malam Lailatul Milad atau pada malam Natal nanti yang akan kami peringati. Itulah turunnya firman menjadi manusia. Lah kalau kamu malam Lailatul Qadar itu Muhammad katanya carilah sendiri pada malam-malam ganjil bulan Ramadan sebab aku lupa katanya. Aduh, kayak Bunda Sophie aja nih kalau masak pastel lupa ini kasih Royco. Iya. Kok bisa? Gimana itu Al-Ghorghani? Turunnya 10 perintah Allah. Musa diberikan Tuhan menulis di dua loh batu ya. Itu disaksikan seluruh bangsa Israel dan diperingati tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Syifan. Yeah. Karena seluruh bangsa Israel menyaksikannya. Turunnya firman menjadi manusia itu diberitahukan oleh malaikat Gabriel. Saksi matanya banyak. Nah ini turunnya ada kitab gedebuk dari langit ini siapa yang menyaksikan? Katanya aku diperlihatkan dalam mimpi. Ada kitab gedebuk dari langit. Tidak ada saksinya Bu Sophie, tidak ada saksinya karena turunnya itu rahasia, sembunyi-sembunyi. Dalam mimpi. Terus waktu sahabatnya nanya kapan, Muhammad bilang begini, karena kalian ada 2 orang berantem di depan dia. Lalu Muhammad berkata nih, karena kalian berdua berantem di depan aku, Allah sebenarnya sudah memberitahuku, cuman aku dibuat lupa karena kalian berantem di depanku, katanya gitu. Carilah sendiri pada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Kok bisa? Gak ada saksinya? Hah? Mana itu kitab gedebuk dari langit? Halo. Gak ada yang mengatakan kitab gedebuk dari langit berbentuk fisik itu gak ada. Ya. Oke. Gak ada yang Ada mengatakan karena Nabi kitab mimpi. Yang mengatakan adalah mimpi. Nabi waktu itu mimpi basah atau mimpi becek. Ketika dia terbangun, dia berada di tanah yang lagi basah, lagi becek di depan masjid. Dan Nabi berkata, maka aku terbangun dari dalam tidurku. Jadi begini loh teman-teman. Ketika aku tuh mempelajari Islam, aku tuh paling sebel ya WK sama Agatha. Aku udah baca-baca panjang-panjang tuh ya sirah Nabawiyah, bagaimana Muhammad menerima wahyu, bagaimana Muhammad naik malam Lailatul Qadar, menerima kitab, lalu bagaimana Muhammad di Gua Hiro, lalu bagaimana dia naik ke langit ketujuh, tapi ujung-ujungnya maka terbangunlah aku dari tidurku. Kok mimpi semua itu? Kayak mimpi Cinderella ya. Itu aku paling benci. Maka terbangunlah Muhammad dari tidurnya. Kok begitu ujung akhir ceritanya? Kesel aku. Ada lagunya itu. Al-Quran sendiri mengatakan ya, nih, sesungguhnya kami, ini Allah kan, telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, dan bukan cuma satu kali nih dikatakan bahwa Al-Quran turun. Ini juga. Nah, sesungguhnya kami, Allah, mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Berarti Islam sekarang ini sudah terpercaya Allahnya ini. Allahnya Iya, bilang Al-Quran gimana turun sih ini? di malam Bisa Lailatul Qadar. pusing. Mereka yang tolak. Allahnya bilang katakan bahwa itu Quran jatuh gedebuk. Mereka tolak. Ini kami ini Islam atau tidak ini? Ghorghani. Hah? Saya meragukan kamu ini. Kok perkataan Allah kamu tolak? Karena jelas juga ya di dalam Bukhari 3 itu ya. Ini awal turunnya Syiah wahyu. kali ini, Syiah ya Al-Ghorghah. Nih awal turunnya wahyu ya. Jibril pun mengatakan nih di sini, Iqra. Bukan dengarlah melainkan bacalah. Artinya yang dibaca itu adalah sebuah Musab. tulisan. Hayalan. Maksudnya dalam artian kitab ya tulisan lah, masa bukan kan gitu. Hah? Iya. Enggak, gini. Yang turun itu tulisan atau perkataan?
Al-Ghorgha nih? Ya perkataan, karena manusia itu adalah manusia yang membaca dan Oh, Oke, menulis. berarti nggak ngaruh Muhammad mau buta huruf atau enggak juga, nggak ngaruh ya? Ya itu untuk menjaga bagaimana Nabi Muhammad itu Kata ikro, kata ikro, ikro apa yang menjaga kesucian Al-Qur'an itu sendiri, Bang. Berarti ini Muhammad harusnya di sini tuli, bukan nggak bisa baca. Aku tidak bisa dengar harusnya ini. Ya, maksudnya logikanya gini. Kalau Anda sebagai akademisi misalkan, ya. Kecil banget suaramu. Ya. Dan Anda pandai membaca, pandai Bukan WK. Itu karena di dalam terimanya guanya gelap. Lalu Iya, si Jibril Saya kan dia bilangnya bukan tulisan yang turun, Bu. terserah Anda. Perkataan. waktu kalau kita baca sirah Nabawiyah, Jibril itu membawakan secari kain dibaj atau kain sutra yang ada tulisan di dalamnya. Lalu Muhammad suruh baca. Muhammad bilang, aku nggak bisa baca. Gelap gitu. Nah, Jibril Sirah Nabawiyah maksudnya nggak ada dijelaskan di Al-Qur'an maksudnya. iya, Jibril lalu Benar-benar, dicekek. Jadi lalu kain itu dijeratkan di leher Muhammad. Muhammad tuh dicekek pakai kain jibaj itu. Ya, sampai 4 kali di dalam sirah Nabawiyah itu. Kenapa nggak bisa baca? Karena dalam gua gelap, nggak ada pasang lilin waktu itu. Gitu. Berarti loh. tulisan kan, Bu, yang turun kan? Iya, arti Perkataan, kata-kata nggak itu ada. kaftaba adalah tulisan. Jadi Nah. medianya apa saja. Bahkan di dalam hadis dikatakan Musa itu diberikan 10 suhuf, diberikan 10 lembaran Taurat. Lalu 4 ditarik balik, tinggal 6. Nggak tahu aku kenapa ditarik balik. Mungkin mau direvisi sama Allah. Yang direvisikan. Jadi di dalam hadis dikatakan Musa itu diberikan 10. Loh, saya kasih tahu kamu nih hadis nabimu. Musa diberikan 10, kamu cari di hadis. Bentar dulu. Musa Hadis diberikan itu, 10 bentar dulu. 10 Sorry. lembar Taurat, 4 ditarik balik. Ya, mungkin Sorry. yang 4 nih agak ada yang salah, mau direvisi sama si Allah Quran. Tinggal 6 lembar, tinggal 6 suhufan. Gitu loh. Hadis itu ada yang soheh, ya. Sekarang kau bilang kau tolak hadis. Kemarin aku bacakan Quran, Musi mengatakan, "Bu, Quran itu ada hadis yang doib." Sekarang Quran jadi Hah? doib. Quran yang jadi doib. Quran doib. Quran doib. Kalau Quran doif, ya, banyak Quran yang berbeda-beda, tapi faktanya Quran di seluruh dunia itu sama dari. Nggak usah klaim di sini. Ntar saya buktikan lagi beda-beda. Selesai lagi kau. Iya, Kalau sih, Nabi ada buktikan. yang doib nggak? Kalau Nabi ada yang doib nggak? Ada. Tidak lama lagi tuh mereka doibkan nabinya ini. Tidak lama lagi nabi doib, Allahnya pun Enggak. doib. Doif itu kan lemah kan. Mulai dari sanatnya itu lemah. Nabi berarti ada yang doif, yang sanatnya lemah, cuman sampai ke Adnan. Bukan seperti itu. Iya maksud saya. Logikanya, maksudnya bukan seperti itu. Iya kan? Gimana sih? Disampaikan manusia karena hati manusia kan Yang- ada yang Yang kuat syahwatnya. emosi, gitu kan. Jadi di situ Utangan. nasabnya nggak jelas. Tidak sesuai perkataan Nabi Muhammad, makanya difatwakan oleh dijelaskan itu adalah hadis doif kayak gitu. Nah, kita kembali ke ini aja, kembali ke apa namanya? Konteks saja topiknya kita gitu. Apakah Al-Qur'an itu turun dari langit atau tidak? Kan kamu dari tadi bakuat tidak. Ya turun dari langit maksudnya dalam konteks artian wahyu, firman Allah yang diturunkan perantara mereka Jibril Heeh. kepada Muhammad. Setelah itu disampaikan kepada sahabat-sahabat dan dihafal pada waktu itu, ya. Dan kemudian dijadikan mushaf-mushaf dan kemudian jadilah textbook atau masternya, ya, Oke. yang dikatakan itu sebagai Al-Quran. Oke. Dari statement kamu, Blueprintnya pertanyaan itu. saya satu, simpel, tahu nggak? Yang dari Allah itu berbentuk kitab atau bukan? Ya jelas bukan berbentuk kitab lah, maksudnya dimensi kita aja berbeda, maksudnya dimensi manusia, kemudian ada dimensi
jin. Oke, Allah ke Jibril bukan kitab. Jibril ke Muhammad berbentuk kitab atau bukan? Berbentuk perkataan, Perkataan. firman. Iya. Kabar gitu kan maksudnya. Ya udah, coba kamu jelaskan ini kalau dia berbentuk perkataan. Emang Ikro, bentuk bang? ikro. Bentar. Emang berbentuk? Iya kan perkataan itu kata benda. Jadi maksudnya Jibril itu menghafalkan Quran gitu? Ya mau nggak mau. Makanya Sekarang jelas. aku tanya, Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu yang berapa ahruf? Karena nabimu berkata Jibril menurunkan Quran kepadanya dalam 7 ahruf. Pada malam Lailatul Qadar itu ahruf yang keberapa yang diturunkan sama Allahmu? Versi yang mana? Versi yang mana? Versi yang Versi yang mana? mana yang Karena turun? nabimu berkata Jibril membacakan Quran dalam 7 versi yang beda-beda. Ada 7 ahruf, 7 huruf yang beda-beda. Versi yang mana yang pada malam Lailatul Qadar itu turun? Words, kolon, hafs, apa lagi? Gani. Versi yang mana ini yang diturunkan? Itu malam Lailatul Qadar itu. Versi yang mana? Hafs kah? Kolon kah? Words kah? Atau yang mana? Maksudnya gini. Dari konteks ini mengatakan bahwa intinya bahwa Al-Quran nggak ada versi-versi semacam itu. Ada versinya, ada yang saya ketahui ya, versi dari 7 akhruf maksudnya apa 7 akhruf? saya nggak belum mempelajari tentang itu, tapi yang saya simpulkan bahwa versi-versi yang dimaksud itu dari versi apa namanya konteks bahasa Arabnya gitu. Menurut saya karena pada dasarnya nggak ada tuh versi-versi Al-Quran, maksudnya versi ini, versi light, versi prime gitu, nggak ada maksudnya. Wah, sekarang sudah ditemukan 38 versi sekarang itu. Yang mana yang Al-Quran asli di antara 38 itu? Nggak ada versi, semua artinya sama. Berarti kamu nggak tahu lagi. sabatu aruf. Ketika ada Dalam konteks- perbedaan bacaan antara Hisham bin Nah, Hakim itu- dan Umar bin Khattab, maka Nabi Muhammad berkata, kamu bacaannya benar, kamu juga benar. Jadi Hisham bin Hakim itu membacakan surah Al-Furqan lebih panjang daripada Umar bin Khattab. Lalu Tapi Muhammad artinya berkata, sama nggak? Kamu benar, bacaanmu benar. Tapi artinya sama nggak? Beda. Enggak, tapi artinya sama nggak? Terjemahannya Beda. sama nggak? Beda. Saya Enggak. tanya, Quran versi Hisham bin Hakim apa versi Umar bin Khattab yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Kamu jawab. Saya nggak mempermasalahkan itu, tapi pada kenyataannya Quran versi mana? Kalian mengklaim Quran ini tidak berubah sama ahrufnya, sama hurufnya. loh, Saya tanya, kalau Hisham bin Hakim membacakan surah Al-Furqan lebih panjang daripada Umar bin Khattab, ahrufnya atau hurufnya itu lebih panjang kalimatnya, ya? ya itu kan ada Lalu dikenal Muhammad dengan berkata dua-duanya benar. tajwid, ada dikenakan. Lalu Muhammad berkata dua-duanya Itu nggak benar. masalah, Saya yang tanya, penting dalam konteksnya, pada dasarnya itu dari artinya sini sama. saja kalau Di kamu seluruh otaknya dunia IQ arti dari 120, Al-Quran terjemahannya kalau sama, kamu otaknya tidak IQ melenceng, 120, tidak kamu bengkok, sudah dan tahu Muhammad tidak. itu berbohong. Kamu sudah tahu Muhammad itu Terserah berbohong. Anda, terserah Anda. Kenapa? Terserah Lalu Anda. Muhammad untuk menutupi kebohongannya, lalu Muhammad berkata, Enggak. apa-apa, Jibril Kalau memang menutup, menurunkan dalam 7 versi yang beda-beda. Ketahuan nih ya, bohongnya nih ya. enggak. Maksud saya di sini adalah kalau berbeda-beda di dunia ini nggak ada yang namanya penghafal Al-Quran serentak, kompak dan melafalkan. Ya udah. Bangun saya dengan Indonesia, beda Qurannya. Saya Kamu ini bohong terus. Saya tanya sama kamu, kamu penghafal Al-Quran tidak? Kamu hafal Quran nggak? Ya jelas bukan. Nah botol, saya 6 tahun sampai sekarang tidak satu pun saya pernah ketemu muslim yang hafal Quran. Loh, ada banyak. Silakan buka di YouTube. Ini aja. Kamu bilang nggak Silakan buka di beda-beda. YouTube kalau Anda mengatakan seperti itu suatu Iya. fakta yang ditutup-tutupi. Bawa satu. Iya, lihat ini di layar Al-Qur'an nih. Ini Quran Hafs, benar tidak? Halo. Iya, silakan lanjut. Nah, Quran Hafs di dalam surah Al-Baqarah ayat 58 ya. Ini ditulis di sini. Kamu bisa baca ini enggak?
Halo. Idza qul na'ud khulu. Ini nih. Yang di garis bawahi. Ya. Bisa kamu baca nggak? Nah, terus apa? Apa bacanya? Benar. Nakfiru. Nggak jelas ya layarku ya? Jelas, jelas. Jelas kan? Nah, kalau saya baca nakfiru. Nah, itu Pak Lado benar ya. Nakfiru. Ini, benar ini artinya. Nah, itu Gorgani. Halo. Ya. Benar nggak artinya nakfiru itu artinya kami akan mengampuni. Ya. Tapi kenapa di dalam Quran Kolun ya? Nih, kamu baca dulu biar nanti saya nggak kamu bilang saya merubah-rubah. Ini Quran bila Kolun kalau ya kamu tidak tahu langsung. baca, nah saya baca lagi. Ini Quran Kolun langsung menulisnya apa nih? Tidak tahu lagi tuh. Jadi tahu ngaji. Yuk baru. Yukfaru. Nah, artinya sama tidak yukfaru dengan nakfiru? Beda ya. Ternyata ya. Yukfaru itu artinya dia maskulin atau laki-laki ya. Kata ganti orang ketiga laki-laki akan diampuni. Sedangkan dalam Quran House yang familiar dengan Indonesia, kami jamak dia akan mengampuni. Itu udah berbeda. Kamu tadi bilang nggak Tapi beda-beda dalam Quran. konteks iya, tapi dalam konteksnya kan Bohong lagi. Konteksnya gimana? Kami dan dia itu beda atau sama? Tidak berubah, artinya sama, semua sama. Enggak, dalam konteks pun kami dan dia itu berbeda. Kamu masukkan di dalam konteks pun kata kami dan kata dia itu berbeda. Dan di sini bukan cuman kami yang kami akan mengampuni, artinya subjek yang mempengaruhi objek, ya. ya, Atau kami dia akan aktif mengampuni. atau kalimat aktif. Di sini kalimat Pasif. pasif. Jadi gini, di dalam Al-Qur'an kan ada perumpamaan mengatakan bahwa Putar lagi, putar lagi. saya akan menjelaskan maksudnya. Kalau enggak ya udah saya tutup pembicaraannya maksudnya gitu. Kalau Nah, dan ini bukan cuma tunggu. Dan ini bukan cuma satu ya. Ini ada sekitar 45.000 perbedaan dalam 26 mushaf Quran. Ini cuma 26 karena Hafs saja itu ada 7 versi. Hafs saja ada 7 versi. Jadi harus ditambahin lagi nih. Gitu. Sejak Ini kamu banyak naik, banget ini. 45.000. Al-Gorji, ada sudah berapa klaim Islam yang sudah rontok? Mulai dari turun gedebuk, rontok. Kamu juga sudah benarkan itu. Tambah lagi ini versi-versinya rontok. Bahwa tidak berubah. Aduh ya Allah, nauzubillah min salik. Dan memang jelas ya dari semenjak turunnya pun beda-beda nih. Ini perkataan Nabi sendiri dalam Bukhari 2980. Bang WK, Ya. Quran versi mana dengan mana itu tadi? Oh banyak. Ini bukan cuman pokoknya ini perbandingannya dengan Quran Hafs. Hafs yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini beda-beda. Ada Ibnu Amir, Yang di Indonesia Ada- yang Hafs kan? Hafs dan apa satunya? Wars itu juga biasa dipakai. Oke. Nah, di sini juga dikatakan di Bukhari 9280 ya. 2980 dikatakan di sini. Jibril membacakan Al-Qur'an, nih Jibril ngaji ya, kepadaku dengan satu dialek. Dan aku terus saja meminta tambahan hingga akhirnya berhenti dengan 7 dialek. Boleh wahyu gitu nego ya? Boleh. Boleh. Oh iya. Boleh. Apa sih yang nggak boleh untuk kekasih Allah? Oh iya. Bro WK. Waduh, noise Pak. Tes 1 2. Mesin noise. Ya, boleh. Oke. Nah, itulah ya hadis yang tadi itu. Itulah sebabnya mereka meresmikan dalam ya itu ulama mengatakan yang dilakukan sama Ibnu Mujahid itu dari hadis itu.
sorry Bang, untuk menanggapi masalah yang tadi ada Al-Quran Kaf dan apa namanya tadi? Qaulun, Ibnu Amr, Qaulun gitu. Kami dari kalangan ulama mengatakan bahwa dalam huruf pun memang ada beberapa perbedaan. Tadi bilang tidak ada perubahan. Nih sekarang jelas diakui. apa? Dengarkan dulu. Kalangan ulama tuh siapa sih kalangan ulama? Ada jutaan ulama, yang mana ini ulama? Masuk semua tidak? Dalam Semua huruf masuk pun, tidak? dalam huruf pun memang ada beberapa perbedaan sehingga orang yang tidak mengerti qiraat qiraat tidak akan bisa membaca mushaf tersebut. Akan tetapi secara substansial keduanya itu sama gitu. Bukan cuma huruf, tapi artinya pun katanya sudah beda. Artinya juga beda. Substansial keduanya sama. Aduh, mana ada yang tadinya itu subjek yang melakukan, sekarang objek yang melakukan. Mana ada samanya? Gini. Benar saja kau ini. Kamu tadi bahas kan qiraat. ada yang dikenal dengan lafaz yukimuna. Ya. Akan terbaca yufimuna gitu kan. Jika dibaca menggunakan sistem masriki. Tapi artinya bagaimana? Artinya? Beda kan? Enggak maksudnya. Coba dalam contoh lagi tadi itu, WK, kasih lihat dia. Kayaknya ini manusia, bagaimana modelnya ini? So dikasih lihat tadi, artinya saja beda, cara bacanya beda. Substansialnya keduanya sama, Bang. Di mana samanya? Ya. Coba artinya saya kasih lihat ya. Saya jadi bodoh bahasa Indonesia kalau di sini kayaknya. Coba, di mana kamu bisa menyamakan ini, mengatakan ini artinya secara substansial? Kalau mengfikskan itu semua, maksudnya gampang. Karena di seluruh dunia, misalkan ada hafiz yang akan menyetor misalkan setoran hafalan, pasti akan sama. Itu aja simpel. Kamu tahu nggak kalau lomba hafiz Quran itu? Udah seperti itu. Lomba hafiz Quran itu disebut apa? Yang penghafal Al-Quran. Ya, lomba penghafal Al-Quran itu, yang MTQ itu kan. Nah, kamu tahu nggak di situ juga harus dijelaskan juga kamu nanti ini pakai bacaan apa? Benar nggak sih? Yang dimaksud bacaan apanya maksudnya? Iramanya. Iya, penghafalnya tuh nanti harus jelasin dia ini pakai Quran apa, qiraat apa, itu yang dihafalkan itu apa. Itu harus dijelaskan juga ke jurinya. Tapi yang artinya ada beda-beda. Dalam konteks master. Gimana sih kamu? Dalam konteks master Al-Quran itu sendiri semua di belahan dunia itu sama. Maksudnya kalau menghafal Qul huwallah ya udah pelafalannya rata-rata seperti itu kan. Itu kan ada perbedaan ini aja maksudnya. Oh ya, kalau dalam huruf gundul ketika kita baca gimana bunyinya? Simpelnya seperti ini aja. Islam di Indonesia kalau menghafal Al-Ikhlas itu akan sama di belahan dunia, misalkan Pakistan, misalkan Qatar, Arab, itu akan sama pelafasannya. Cuman bisa dikatakan apa namanya tadi? Dalam huruf pun memang ada beberapa perbedaan sehingga orang yang tidak mengerti qiraat tidak akan bisa membaca mushaf tersebut gitu. Jadi memang ada sedikit. Kapan sih qiraat itu muncul kapan? Kok tanya saya qiraat muncul kapan? Loh, kau nggak tahu kapan pertama kali Quran itu ditambahkan qiraat dan harokat? Indonesia membaca surat Al-Ikhlas, di Arab membaca surat Al-Ikhlas, itu akan sama. Kalau akan ada perbedaan pasti akan beda. Astaga. Di mana? Maksudnya imam masjid di Indonesia akan kamu lihat di layar tuh. Kamu lihat di layar. Ya. Bro. Kamu lihat di layar. Gorgani kau baca ini kau. .gov.sa itu punya siapa? Gorgani. Saudi Arabia. Ya, bodo amat. Bodo amat. Jadi bodo amat. Bodo amat. Yang saya tahu seperti ini, Bang. Simpel aja. Kalian mencari permasalahan seperti kamu lebih tahu daripada orang Arab sendiri. Di fakta kamu lebih tahu dari orang Arab sendiri.
Bodoh Enggak, amat. fakta ya. Kita Ini bicara fakta, ini dalam fakta. konteks Ini punya saudara enggak dia. seperti ini bang. Tunggu. Tadi kan kamu bawa-bawa bilang Arab itu sama. Nih, kamu lihat nih. Nih, kamu lihat nih. Nah, Nah, mana lo apa tuh? hah? Apa itu? Lo kok banyak? Nih, gua Iya, terjemah. kita lihat yang ini aja, yang real aja. yang maksudnya suci. yang dalam konteks Ini real. general ya. Dalam Quran konteks versi general suci. di Indonesia Versi was, maupun gitu. di mana Nah. membaca Al-Ikhlas itu pasti akan sama. Bukan yang Bang. versi agung. Jangan nih. klaim, jangan klaim. Loh, kok jangan Please. klaim? Iya, buktinya di jangan mana? klaim? Tuh, kamu lihat. Ini kita buktikan Kamu beda. lihat. Kamu buktikan pro-nya kalau sama. Hah? Silakan. Udah, kalian tes aja. Misalkan kalian punya Gimana kamu bilang bacanya beda? Cek, suaraku ada nggak? Ada. Suara dia nggak ada. Yang ada. Ya, kamu kan bilang sama. Gimana caranya kamu bilang sama kalau tulisannya aja beda? Hah? sorry. Maksudnya ini eksperimen aja, eksperimen. Ya, eksperimen. Eksperimen. Tanya, Gus, si Agus coba bacakan surat Al-Ikhlas dan si Yusuf coba bacakan surat Al-Ikhlas. Kira-kira apa? Kira-kira beda ketika yang satu memakai. Iya, Kok ini aja, kira-kira ini beda aja, gimana? ini aja ya. Ini di layarku aja ya. Kira-kira beda gimana? Lah kau juga eksperimen kan ya, saya juga kira-kira ngapain? Kau juga nggak pakai data. Maksudnya jawab dulu, Gini, jawab dulu pertanyaan. iya, Jawab ini. dulu pertanyaan saya. Nggak usah Al-Ikhlas deh. Ini Al-Baqarah ayat. Enggak. Yang simpel-simpel aja Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah ayat 58. Ini aja. Terlalu Saya suruh orang Maroko baca Al-Baqarah ayat 58 dan orang Indonesia baca Al-Baqarah ayat 58 pasti beda. Ini koloni ini sering dipakai di Maroko nih, mayoritas di Maroko. Ya, Ini itu eksperimen kan, yang kamu bilang eksperimen itu kan? yang dinamakan ini Bang tadi saya sudah katakan Dinamakan apa? Takia, itu dinamakan takia. bukan. Ayo, dinamakan apa ini? Kenapa bisa beda katanya? Kan kamu bilang tadi kita eksperimen. Ya udah kita eksperimen Al-Baqarah ayat 58. Oh, enggak. Ketika orang Maroko disuruh baca, ya orang Maroko disuruh baca yang sering memakai Quran Kolun, ya, dan orang Indonesia yang membaca itu sama yang aja sering kayak gini, memakai Bang. Quran House. Iya, coba saya Apakah jelaskan sama dulu. atau beda? Enggak. Sama atau beda? Ini saya Katanya. jelaskan dulu ya. Dalam konteks literasi bahasa, maksudnya pengucapan bahasa. Kita mengenal pada bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa kuno, ada bahasa Jawa yang bisa dikatakan ada bahasa Krama Inggil dan bahasa Krama Ngoko kalau di Jawa. Itu sama sebenarnya konteksnya dalam membaca Al-Qur'an, maksudnya ada perbedaan tapi dalam konteks itu menandakan ada kesamaan, ada yang memakai bahasa Berarti kan dulu itu Jawa. nakfiru dan yukfaru itu apa artinya? Ada yang memakai artinya. Nakfiru dan Ya, yukfaru. biarin aja dulu dia tadi ya, biar kita nilai aja. Silakan. Lanjut lagi Al-Qur'an. Ya itu semacam seperti itu maksudnya. Kalau kalian mengamati bahwa umumnya masyarakat dunia bahwa ada misalkan membaca, ayo kalian si A silakan membaca surat Al-Ikhlas misalkan. Ini yang simpel-simpel. Enggak, ini aja Al-Baqarah ayat 2 aja supaya kita nggak kemana-mana. Al-Baqarah ayat 58. Ini aja. Al-Baqarah ya, apakah ini ayat Quran juga kan? Ya, Al-Baqarah ayat 58. Gimana? Coba kamu jelaskan. Jelaskannya gimana maksudnya? Ya dengan analogimu tadi gimana? Iya, tapi umumnya Gak usah Al-Ikhlas, Al-Baqarah ayat 58 aja. Pakai contoh ini Al-Baqarah ayat 58. itu kan contoh yang maksudnya memakai bacaan itu segelintir orang-orang sedikit aja, Bang. Hehehe. Jadi klaim kalian selama ini bohong ya? Sama semua. Walaupun segelintir, berarti ada perbedaan. Kamu ini bagaimana ini? Itu kan Kamu berani tidak katakan yang kolon itu palsu? Tidak, begini. Ya, Berani analogi tidak seperti kamu ini, umumkan Bang. bahwa yang kolon itu palsu? Berani tidak? Nah, itu bukan, tidak berani juga.
Nggak Itu berani sudah apa, berbeda. maksudnya kita mengatakan Katanya sudah secara berbeda. general. Dari Secara katanya juga general sudah berbeda di artinya. Internasional mengatakan bahwa kalau kalian membaca Ya surat Allah. Al-Ikhlas itu pasti sama. Kenapa Al-Ikhlas musuh doang. Al-Ikhlas? Memang Al-Quran cuma Iya Al-Ikhlas saja. sama-sama semua Al-Baqarah. Nah, itu Al-Baqarah itu 58 itu kamu ditampilkan Iya, Al-Baqarah kalian coba 58. Kau larinya sekarang kamu ke cek di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas doang yang sama. Iya, yang sama Al-Ikhlasnya toh. Itu Al-Baqarah yang berbeda itu. Enggak, seperti ini aja. Kalau kalian enggak ini aja, kalian cek di YouTube, ketik surat Al-Baqarah. Kalian kumpulkan semua video-video murotal surat Al-Baqarah. Ya, sudah? Kalian simak aja. Itu menandakan secara general. Lu jangan secara bawa-bawa general kita internasional ya, membaca bro, ya. Al-Quran itu sama. Jangan bawa-bawa internasional. Lu tahu ini siapa? Profesor nih. Profesor Ya, Islam. profesor. Ya, udah keluar dari Islam nih. Tahu nggak lu? Banyak juga Lu pendeta-pendeta jangan yang bawa masuk ke internasional. Islam. Jangan bawa internasional. Iya, banyak Ya. juga pendeta-pendeta besar di Indonesia juga masuk Islam banyak. Siapa? Pakai nama. Hah? Kayak nama Siapa? ya? Kalau nih Kena tipu. pendeta besar. Siapa? Iya, apanya? siapa? Bom. Siapa? Pendeta besar pasti banyak kan? Ini. Nah, siapa? Hasan Ansari. Namanya Hasan Ansari, kelahiran 1970. Sudah jadi profesor sekarang. Iya. Kamu tahu apa yang dia tulis buku dia? Ini. Kamu tahu dia murtad gara-gara apa? Gara-gara Quran itu bukan dari Muhammad. Ayo, itu Dia temukan itu. terserah Ya, dia lah. Dia keluar. Jadi kamu mau mengatakan orang yang punya gelar profesor itu lebih goblok daripada kamu, begitu? Saya Setuju orang nggak? yang fakir ilmu. Saya emang seorang yang Fakir ilmu. tapi fakir. Dia fakir ilmu apa kamu yang fakir ilmu? Saya. Nah, kenapa Saya kamu memang orang nggak yang dia? bukan seorang yang pintar. Dia beliau juga seorang yang cerdas tentu saja, tapi dalam segi kepercayaan ya terserah beliau dong. Dia ya seorang Hasan Ansari. Ya. Karena dia mempelajari studi Islam nih, teologi Islam, ya. Dia akhirnya keluar dari Islam. Kenapa? Karena di dalam buku ini dia akhirnya menemukan siapa penulis Quran sebenarnya. Profesor dia. Ya. Jadi kalau kalian cuma sekedar imani ya terserah. Tapi orang Loh, ini sekedar dia imani apa? mengimani, Dia enggak lah. dia mengimani Quran, ya, menjadi orang yang beriman pada Quran. Akhirnya dia menemukan kebenaran, dia keluar dari Islam. Ini buku dia. Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions. Dia keluar dari Islam. Ya. Jadi kamu jangan mengatakan, "Oh, banyak seluruh Islam itu sama, bukunya apa sama semua." Ya. Profesor aja keluar. Apa perlu gua kasih yang Sven punya? Muhammad Sven yang dari Jerman. Hah? Keluar dia. Ya, hati-hati kamu. Ya, kalau tapi bicara. ya Jangan silakan bawa mereka internasional, bro. keluar. Orang-orang yang dianggap profesor itu keluar, tapi nyatanya gelombang umat Islam di Eropa itu semakin berkembang. Itu adalah fakta. Dusta lagi, ditipu lagi Anak Ustaz. kabur. Aduh. Loh, kabur. itu kalian coba cek survei. Survei itu ya kenapa? Karena banyak pengungsi dari orang-orang Loh, itu Islam enggak. itu masuk ke Eropa. Itu yang bikin banyak. Loh. Itu sebagian adalah- Apa? Nah, sebagian juga yang mengungsi itu sudah murtad semua. Itu Karena kalian Nggak bilang ada kualitas. Kalian baca. Organi, saya sudah organi, baca, saya sudah organi. baca. Ya, kalian nggak mengaku itu. Jumlah itu tidak menunjukkan kualitas, bro. Yo, Orang yang punya gelar profesor itu kualitas. Ah. Orang tukang cilok sama tukang kopi diadu sama profesor, mana yang lebih berkualitas? 1000 orang yang tukang cilok itu pun kalau diadu sama satu profesor tetap kalah. Nggak nolong. seperti itu. Jadi Anda akan mengatakan bahwa seorang profesor itu akan lebih cerdas daripada bandar narkoba yang bisa membangun bisnis, misalkan seperti itu. Nggak bisa. Kan beda topik.
Lo gak ngomong-ngomong kalian kan menguji tentang Gua pintaran dan bertanya, kebodohan nih. Profesor pintar Islam, dalam segi dalam segi Abdul, profesor literasi. Islam, Ya? dia jago dalam Islam. Benar narkoba emang jago Islam? Enggak, ini kan Beda analogi dong. Bang. Kamu, Oke. kamu nggak nyamain apple to apple. Kepalamu Kita Loh, apple to apple gimana, Mak? kita lihat ini dulu ya. Kita iklan dulu. Manusia, kecerdasan manusia itu Iya. Algorgani. berbeda-beda, Bang. Algorgani. Karena tidak mengatakan- Iya. Kita Iya. iklan dulu. Kita lihat yang tadi kamu bahas itu adalah gelombang mualaf ya. Nih kita lihat. Nah, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya Ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka kasih sayang. Murtad 9 orang sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempoh hari 9 sekarang sudah 19 yang murtad. Tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa? Pondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Ini Anda lihat gambar sebelah sana. Dulu saya bangun tuh, dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, ini Anda lihat gambar sebelah sana sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah. Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, gimana mereka merancang dari awal musiknya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Nah, di Indonesia mayoritas yang terjadi di usaha ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia, yang mayoritas Muslim. Tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa?
Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Habis pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan, dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok. Lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ngadi kau. Pergi dia. Gimana ini? Kabur. Udah lah ya, kasihan panas. Kabur. Ya, jadi jangan, iya, bukan saya yang ngomong, bukan orang Kristen yang tadi ngomong itu semua ya, bukan orang Kristen. Kiai itu kiai, ulama, itu ulama semua, ustadz. Gitu. Jadi bukan kita yang mengakui bahwa banyak murtad, tapi mereka sendiri yang mengakui ya. Terlalu banyak main di TikTok tadi itu anak itu. Apa? Banyak ya. Akhirnya nonton Suma tiap hari murtad kan, ternyata. Iya, makanya gue heran. Banyak banget dia mualafkan, tapi Kristen yang makin besar gitu. Soalnya begini, kalau Islam yang keluar dari sana murtad, kan mereka diam-diam takut dibunuh. Jadi ada kedengaran ke mereka. Itu inti masalahnya. Sebenarnya mereka juga bebas, maksudnya tidak terancam nyawanya. Oh sudah, gempar ini barang ini. Karena mereka sembunyi-sembunyi. Kalau ada mu'alaf dibesar-besarkan, digembar-gemborkan, ya kan? Contohnya si Dance Mokmek tuh. Iya. Masih. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Jangan bangga.